Hai anak-anak, berjumpa lagi di kelas Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas teks yang berbeda, yaitu teks cerpen. Bisa kalian buka di buku paket kalian halaman 52. Di situ ada pengertian cerpen. Silahkan dibaca dan dipahami ya. Setelah kalian memahami pengertian cerpen di buku paket kalian halaman 52, setelah itu silakan kalian buka buku paket halaman 62. Di situ ada penjelasan tentang struktur cerpen. Ada 4 ya, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi dan resolusi. Pahami dulu ya. Oke anak-anak, berikutnya saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik. Kalian boleh mencatatnya di buku tulis kalian. Nah, ini untuk peta konsepnya akan saya jelaskan satu persatu. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerpen. Nah, di dalam sebuah cerpen terdapat unsur yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide pikiran yang digunakan untuk mengembangkan cerpen tersebut. Berikutnya, terdapat tokoh di dalam cerpen. Nah, tokoh ini dibagi menjadi 2, tokoh utama dan tokoh sampingan. Tokoh utama ini menjadi pusat penceritaan. Jadi dia lebih sering muncul biasanya di cerpen tersebut. Tokoh sampingan ini atau tokoh pembantu hanya sesekali saja munculnya. Jadi dia bukan yang menjadi pusat penceritaan. Unsur intrinsik berikutnya adalah penokohan atau karakter. Karakter ini dibagi menjadi 3. Ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kalian mudah menghafalnya karena bagian belakangnya sama-sama menggunakan gonis. Hanya di bagian depannya saja yang menjadi pembedanya. Apa itu protagonis? Protagonis adalah tokoh yang memiliki karakter baik. Mengapa dia baik? Karena dia mendukung jalannya alur. Ya, jadi tokoh yang baik kategorinya adalah tokoh protagonis. Nah, di dalam sebuah cerita selain ada tokoh yang memiliki karakter baik, ada juga yang memiliki karakter buruk. Nah, karakter buruk ini yang dikategorikan dalam jenis tokoh antagonis. Nah, dalam sebuah cerita ada tokoh yang karakternya baik, ada yang tokoh karakternya tidak baik. Nah, dari 2 tokoh ini, prota dan anta, nantinya akan menimbulkan sebuah konflik anak-anak. Nah, konflik ini nanti akan diselesaikan dengan dimunculkannya tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini adalah sebagai tokoh penengah yang juga sebagai penyelesai cerita nantinya. Nah, berikutnya adalah latar. Latar ini dibagi menjadi 3, latar tempat, waktu, dan suasana. Cara ngeceknya gampang. Jika kalian ingin mencari latar tempat, cukup kalian beri pertanyaan aja, di mana tempatnya, di mana kejadiannya. Jika waktu, cukup coba kalian beri pertanyaan kapan kejadiannya. Suasana itu bagaimana kondisinya. Nah, unsur intrinsik berikutnya adalah alur. Alur juga dibagi menjadi 2, yaitu jenis alur. Ya, jenis alur ini dibagi lagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, alur campuran. Nah, di sini saya simbolkan dengan tanda panah. Kalau alur maju berarti menceritakan saat ini terus runtut maju ke depan. Kalau mundur menceritakan masa lalu, ya. Kalau campuran tentu saja karena dari namanya saja campuran berarti dia menggabungkan antara alur maju dengan alur mundur, ya. Lalu untuk tahapan alur. Tahapan alur ini saya gambarkan seperti sebuah gunung anak-anak, ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pengenalan tokoh. Jika tokoh sudah dikenalkan, maka lanjut akan muncul masalah. Nah, dari permasalahan yang muncul nanti masalah itu akan memuncak ya pada tahapan puncak masalah atau biasa disebut dengan klimaks. Nah, dari masalah yang memuncak ya dengan mungkin dimunculkannya tokoh protagonis tadi. Ini ya, yaitu tokoh tritagonis. Dari puncak masalah dia akan turun. Ya, penurunan masalah atau istilah lainnya anti klimaks. Nah, dari anti klimaks nanti masalah akan selesai dan dia akan sampai pada tahap penyelesaian.
Unsur intrinsik berikutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini dibagi menjadi dua, Nana, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Saya tekankan di sini tidak ada sudut pandang orang kedua. Lalu bagaimana cara mengenali bahwa cerpen tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga, Bu? Nah, gampangnya seperti ini. Sudut pandang orang pertama itu tokohnya biasanya tokohnya itu disebutkan dengan aku, saya. Jadi tidak ada nama tokoh. Seolah-olah kita yang membaca ini menjadi tokoh di dalam cerita tersebut. Ya. Nah, sudut pandang orang pertama ini dibagi menjadi dua, pelaku utama dan pelaku sampingan. Pelaku utama itu berarti si aku ini menceritakan tentang dirinya sendiri, tentang kehidupannya sendiri. Tapi jika si aku ini menceritakan tentang kehidupan orang lain, berarti dia termasuk dalam kategori sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Nah, untuk orang ketiga, cara mengenalinya adalah pasti ada nama tokoh, misal Paijo, Siti, dan lain-lain ya. Kalau tadi kan orang pertama aku, seolah-olah nggak ada nama. Tapi kalau orang ketiga ada namanya, berarti dia sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga ini dibagi menjadi dua, serba tahu dan sebagai pengamat. Sudut pandang orang ketiga serba tahu, ini posisinya jadi misalnya tokohnya Paijo ya. Kalau Paijo itu menceritakan diri sendiri atau menceritakan tentang kehidupannya sendiri, berarti orang ketiga serba tahu sudut pandangnya. Tapi ketika si Paijo ini menceritakan orang lain di dalam cerita tersebut, fokusnya adalah di orang lain ceritanya, dia sudut pandangnya orang ketiga sebagai pengamat. Oke. Berikutnya, unsur intrinsik yang berikutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini nanti kaitannya pada majas. Nah, untuk majas ini banyak sekali anak-anak, nanti akan ada video berikutnya ya yang akan membahas tentang majas. Nah, sampai di sini saya rasa sudah jelas ya penjelasan saya tentang unsur intrinsik cerpen. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Bagi yang belum sempat mencatat, ini saya tampilkan peta konsepnya ya. Sampai bertemu lagi di kelas Bahasa Indonesia berikutnya dan di video pembelajaran Bahasa Indonesia berikutnya.